malah mati. Baik, kemudian wa amma binisbah li sujud sahwi, ya. Fa in 'ada wa huwa lil qiyam aqrab minhu lil julus fa yasjudu li sahwi. Sekarang gini. Seandainya tadi dia lupa, kalau lupa hukumnya gitu. Saya balik. Lupa kalau itu enggak boleh. Balik dia. Akhirnya dia sujud tasyahud awal. Kalau lupa enggak batal salatnya. Sunnah enggak ada sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Karena dia sudah mencapai satu rukun. Ya. Nah, menambahkan rukun kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, berarti sunnah sujud sahwi. Kan kaidahnya kemarin gitu kaidahnya. Mengerjakan satu rukun, ya, menambahkan satu rukun, ya, sengaja batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Nah, pekerjaan model begini kalau dikerjakan dalam kondisi lupa, maka sunnah sujud sahwi. Ya. Kemudian wa amma in 'ada wa huwa lil julus aqrab minhu lil qiyam aw sawa'an fala yasjud. Kalau seandainya, ya, dia baru pengen bangun dari sujud nih misalnya nih, baru angkat kepala, Allah, ya, atau udah diri dikit misalnya begini, lagi sujud, Allah, paham? Balik lagi. Bagaimana nih? Kalau model begini, ya, boleh balik dan tidak sunnah sujud sahwi. Jelas kira-kira nih? Ya. Jadi hati-hati kalau kita udah lupa, udah sekali tinggalin. Ya, nanti kalau pengen salam sujud sahwi, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang wa idzan tasabat imam wa taraka tasyahhud al-awwal. Sekarang kalau kita sholat sendirian jelas tadi. Ya, hukumnya seperti itu. Sekarang kalau imamnya enggak tasyahhud awal, kita jadi makmum. Imam berdiri, rakaat kedua tadi misalnya turun. Bapak nih lupa tasyahhud awal misalnya. Diri, Allah Akbar. Waduh. Ya. Imam enggak tasyahhud awal nih. Gimana hukumnya? Fayajibu 'alal ma'mum an yutabi'ahu wa yatruka tasyahhud awal. Maka wajib bagi makmum, ya, ngikutin imam dan meninggalkan tasyahhud awal. Ya. Jadi kalau imam sudah tinggalin, udah ikut aja tinggalin. Ya. Misalnya makmum kan biasanya kalau imam salah subhanallah gitu kan. Subhanallah. Ini sebenarnya enggak perlu kalau kondisi begini. Kenapa? Kalau imamnya balik lagi dan dia tahu itu nggak boleh, tapi karena kamu subhanallah, aduh gua nggak enak sama subhanallah, udah balik lagi dah, batal salatnya. Kalau imamnya batal, makmumnya batal semuanya. Nah, jadi kalau dalam kondisi begini biar aja, ya, kecuali imam baru pengen bangun, Allah subhanallah, balik lagi dia. Cuma kalau udah nyampe ruku atau diri, udah nggak usah diri, tinggalin. Kita subhanallah menuju ke imam kan nggak boleh kan? Kenapa? Kita baca subhanallah menuju ke imam, artinya kita nggak ke imam itu misalnya lupa subhanallah untuk imam gitu. Karena Allah ya artinya kan. Bukan, artinya begini. Bagaimana hukum tanbih, ya, mengingatkan imam dengan subhanallah, ya. Memang tujuan kalimat subhanallah itu untuk ingetin imam tujuannya. Tapi ingat, ya, di fikih itu kalau seandainya kita tujuannya cuma untuk ngasih tahu imam doang, tidak dengan niat zikir, menurut sebagian ulama batal sholatnya. Sama aja kayak ngomong, mam salam mam gitu, cuma pakai subhanallah doang gitu, ya. Cuma makanya dalam bab ini, ya, para ulama khilaf nih, ya. Kata para ulama yang pendapat pertama, ketika mengingatkan imam mengucapkan subhanallah harus dengan niat zikir saja, atau zikir plus ingetin imam, atau ingetin imam plus zikir, ya, zikir saja atau dua-duanya. Tapi kalau cuma ngingetin imam saja, walaupun kalimatnya subhanallah, maka sholatnya batal. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ada pendapat kedua mengatakan, udah nggak apa-apa, walaupun niat ngingetin imam, orang-orang nggak tahu, tahunya cuma begitu doang, salah subhanallah. Ini masih ada sebagian mengatakan dimaafkan. Ya, nah, ini masalah seperti ini memang tujuan subhanallah ngingetin imam. Tapi dalam kasus ini, kalau imam lupa udah diri, udah biarin aja. Kita diri aja. Wah, berarti kita nggak tahu sujud awal, nggak apa-apa. Nanti kan sunnah sujud sahwi sebagai gantinya. Jelas ya? Nah, sekarang masalahnya, kalau seandainya imam balik, imam udah diri nih, Allahu Akbar, makmum semasjid subhanallah, waduh teks ini, ya, ingetin semasjid, gimana nih, balik, padahal dia tahu nggak boleh balik, ya. Kalau dia tahu nggak boleh balik, batal sholatnya. Cuma seandainya dia lupa hukum, nah, kan tadi ada tuh lupa hukum, lupa kalau itu nggak boleh balik, dia balik. Bagaimana kita sebagai makmum? Ya, sebagai makmum apakah mufarokoh? Ya, berarti kan wah imam balik batal sholat dong, udahlah bisa, gitu kan? Atau bagaimana? Apa terusin jamaah?
ya kata para ulama nggak apa-apa terusin jamaah. Kenapa nggak apa-apa? Siapa tahu imam itu lupa hukum. Kalau lupa hukum nggak apa-apa hukumnya. Jelas kira-kira nih. Jadi nggak usah kita memaksakan diri. Lanjutin aja sama dia. Nanti di akhir sholat sebelum salam sujud sahwi. Kalau imamnya nggak sujud sahwi juga, maka setelah imam salam kita sunnah sujud sahwi, menambah kesalahan imam dari kesalahan kita. Jelas kira-kira nih. Ya kan kadang terjadi tuh. Ya kadang imam ini ya makanya imam itu nggak cuma suaranya enak sebenarnya, bacaannya bagus, ya harus ngerti fikih. Ya dulu pernah kejadian di masjid sholat Id. Saya di masjid dekat daerah saya itu. Cuma saya waktu lagi khutbah di luar, saya nggak tahu ceritanya, cerita ada jamaah gitu kan. Satu ada kasusnya saat gimana? Ada masalah. Imamnya lupa takbir sholat Id. Kan takbir kan rakaat pertama 7, yang kedua 5 gitu kan. Selain takbiratul ihram. Ya. Dia lupa. Ya. Lupa nggak baca takbir. Ya. Rakaat pertama baca, rakaat kedua nggak baca takbir. Ya, langsung Fatihah. Dan takbir ini, yang sunnah ini, kalau kita sudah baca Fatihah atau sudah baca ta'awudz, maka hilang kesunahannya. Ya, jadi nggak sunnah lagi. Jadi kalau udah Bismillahirrahmanirrahim, ngomong Subhanallah, nggak sunnah kita. Allahu Akbar, udah nggak sunnah lagi. Ya, nah kasusnya ini imam lupa. Ya, maaf, rakaat pertama dia lupa. Ya, rakaat pertama lupa ada takbir. Baca Fatihah langsung. Rakaat kedua ingat. Yang jadi masalah ketika di akhir sholat dia sujud sahwi. Nah, ini masalah. Dipikir nggak takbir ini sunnah diganti dengan sujud sahwi. Padahal takbir ini sunnah hayat bukan sunnah af'al. Kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak sunnah sujud sahwi. Kalau anda tambahin sujud sahwi anda salah. Berarti nambahin gerakan, batal nggak sholatnya? Batal kalau sengaja nih. Nah, ini masalahnya orang nggak tahu hukumnya. Makanya benar-benar apalagi masjid-masjid besar begini, ya pengurusnya benar-benar pilih imamnya yang ngerti agama, yang nggak harus jadi kiai, enggak, maksudnya paham fikih sholat, ya yang paham fikih sholat, nggak harus walaupun nggak ngerti masalah zakat, masalah warisan nggak ngerti, tapi fikih sholat dia paham jadi imam. Apa silakan, ya kadang kan orang gitu, ya cuma suaranya bagus jadi imam, gitu ya, itu masalah repot, ya hati-hati. Juga ngetem jadi imam. Udah ngetem lagi ya. Kalau ditekin sama dia, awas lu. Gak boleh gantiin gua lu. Ada orang begitu ya, kalau nggak mau digantiin lagi, digantiin marah. Datangnya telat digantiin orang marah. Ya, jangan nih, boleh ya. Makanya di masjid-masjid besar itu di daerah Timur Tengah, imam itu dipilihan, seleksi, dites dulu. Hafalannya, bacaannya, ilmunya. Ya, kayak orang pengen masuk universitas gitu. Seleksi, ya nggak sembarangan. Digaji tapi ya, jadi pantas. Kalau kita nggak ada gajinya, lillahi ta'ala kita kan ya. Imamnya siapa aja yang mau gitu. Kalau imam udah digaji kan dia pasti benar-benar sembarangan. Imam Masjid Haramain itu berangkat ke masjid, pulang masjid dikawal tentara, dijemput, kasih flat. Ya kita mah ya boro-boro begitu ya. Ya maklum dengan apa emang masih beda, ekonominya beda. Insya Allah lillahi ta'ala pahala gede insya Allah ya. Gak usah ngarepin begituan. Nah seandainya imam balik bagaimana nih? Ya udah kalau imam balik, gak apa-apa ikut jamaah. Siapa tahu kondisinya dia lupa hukumnya, gitu ya. Baik. Kemudian masalah kunut berikutnya. Hukum tarkil kunut. Bagaimana kalau seandainya meninggalkan kunut? Ingat di madzhab Imam Syafi'i kunut itu sunnah. Ya. Kunut ada dua macam, ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Kunut ratibah itu ada dua, yaitu di i'tidal kedua sholat subuh. Ya, yang biasa kita lakukan. Atau di i'tidal rakaat terakhir witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Jadi mulai malam 16 rakaat terakhir witir itu sunnah kunut di madzhab kita. Kalau madzhab Imam Malik dari awal Ramadan kunut witirnya itu, ya. Nah, masalah kunut subuh ini ulama khilaf, tapi madzhab kita Imam Syafi'i dikatakan sunnah. Imam Abu Hanifah enggak kunut ya. Ya. Kan sebagian masjid ada juga yang begitu. Ya enggak masalah, karena hukum kunut itu kan sunnah apa? Ya, bukan rukun. Yang kunut berarti kerjakan sunnah menurut madzhab Imam Syafi'i, yang enggak kunut tetap sah salatnya. Jadi enggak usah jadiin masalah. Ya, jangan gara-gara kunut atau enggak kunut enggak mau jamaah di masjid. Lu suruh enggak pernah ke masjid, kamu kenapa? Enggak kunut, enggak kunut, biar aja. Ya, kita emang masjidnya begitu dari dulu, ya. Atau yang megang pengurusnya emang ikut pendapat yang enggak kunut, ya enggak apa-apa ikut aja masjid. Ya. Atau misalnya kebalikan, kenapa nggak pernah masjid teh? Kenapa? Imamnya kunut. Ya kunutnya gara-gara kunut jadi nggak masjid.
Ya salah nih, ini orang-orang picik pikirannya sempit ya. Biasa aja, santai aja. Masalah begini mah ulama dari dulu khilaf tapi gak ada yang ribut ya. Tetap nyatu, tetap gabung gitu ya, gak ada masalah. Nah, kalau seandainya ninggalin kunut, lupa kunut bagaimana? Ya. Falau nasiyal kunut, kalau seorang lupa kunut wa ada ilaihi, dan kembali ke berdiri ke kunut ba'da wad'i jabhatihi fil ard, setelah meletakkan jidatnya ke tanah atau ke tempat sujud ya. Dan juga sudah meletakkan anggota tubuh, dia balik lagi, batalat salat, maka batal salatnya. Jadi kalau sudah posisi nempel sujud, blok, ya belum kunut gimana? Enggak boleh balik. Sama seperti tadi diri. Kalau sudah diri, enggak boleh lagi balik. Jelas ya? Nah. Illa idza kana nasiyan, sama kecuali kalau dia lupa. Ya, lupa lagi sholat atau lupa, itu hukumnya enggak boleh. Au jahilan bit tahrim, atau enggak tahu kalau itu enggak boleh. Tapi ingat, enggak tahunya ini yang dimaafkan. Ya, ini enggak batal sholatnya. Ya. Nah, kalau seandainya sudah nyampe batasan ruku, ya. Misalnya begini, kalau belum melewati ruku, baru begini misalnya, lalu lupa. Ya. Sudah selesai baca doa nih, doa tidak, ya, Rabbana lakal hamdu sampai selesai, baru begini, Allah, belum balik lagi, ya, berarti belum menyampai batasan ruku. Ruku itu minimal tangan kita ini bisa menyentuh ini, bisa mencapai sini sudah ruku, walaupun baru begini nih, ya, sudah posisi ruku, ini belum sempurna, sempurna kan begini, ya. Tapi kalau baru begini, belum nyampe ruku tangan kita, itu nggak apa-apa, boleh dia balik dan nanti kalau sholatnya nggak perlu sunat sujud, ya. Cuma kalau sudah begini, sampai batas ruku, ya, seandainya balik lagi gimana, ya? Kalau balik lagi nggak boleh, boleh balik lagi, tapi nanti sunat sujud. Tapi tadi kalau sudah mencapai posisi sujud, udah nggak boleh balik. Jelas kira-kira? Kalau dia balik dengan sengaja, sholatnya batal. Kalau nggak sengaja, sunat sujud. Jelas ya? Ayo. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang masalah, kalau imam nggak sujud sahwi, imam nggak kunut, nah, tadi pembahasan ini sama seperti soal sebelumnya. Imamnya nggak kunut, Ustaz, sedangkan saya berpendapat kunut itu sunnah, bagaimana? Nggak apa-apa, ya. Kalau imamnya memberi waktu untuk kunut, kayak di Masjidil Haram itu, Mekah Madinah, subuh, kalau yang pernah haji atau umrah, atau sekarang, dulu waktu saya zaman haji itu tahun 98, itu imam dirinya agak lama, tapi dia nggak kunut, gitu. Tapi diri agak lama. Dia memberi kesempatan buat orang yang mengatakan sunnah kunut, dia kunut sendiri. Ya waktu itu saya kunut sendiri gitu, ya. Dia nggak kunut. Nah, kalau imam salam, dia nggak sujud sahwi kan, karena dia mengikuti pendapat yang nggak sunnah. Bagaimana hukumnya? Maka bagi makmum sunnah sujud sahwi, bukan wajib, sunnah. Walaupun tadi saya kunut, walaupun kunut. Apa fungsinya sujud sahwi ini? Menambah kekurangan imam. Tapi ingat, sujud sahwinya setelah salam imam yang sempurna. Sudah selesai, Assalamualaikum, selesai, baru sujud sahwi. Jelas nih, ya. Cuma kalau saya perhatiin di sana kayak gak ada sujud sahwi tuh, ya gak kurut aja, udah ikutin aja gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga, kan sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, nggak sujud sahwi nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Jelas, ya. Atau kebalikan, imamnya kunut, makmumnya enggak. Imamnya Allahumma hdina fi man hadait, dia diam aja. Ya, kan ada yang begitu, ya. Ini bagaimana hukumnya? Maka ketika imam salam, makmum ini juga nggak sunnah sujud sahwi. Ustaz, tadi kan saya nggak kunut. Tetap aja kalau makmum nggak kunut, ditambah sama imam, sudah digantikan oleh imam. Beda hukumnya. Kalau imam yang nggak kunut, makmum sujud sahwi. Cuma kalau makmum nggak kunut, baik dia berpendapat itu nggak sunnah atau dia malas aja, udah lagi malas nggak mau kunut, nggak mau amin misalnya. Gimana? Maka dia sudah ditambah oleh imam, ditanggung oleh imam. Hah? Itu berarti imam. Fatihah nggak selesai, bertanggung imam, kan? Ya, kalau disuruh milih jadi imam apa jadi muadzin, jangan jadi muadzin. Kata Rasulullah, al-imam dhamin wal muadzin madmun. Imam itu orang yang menjamin pahala. Artinya apa? Kalau imam sholatnya benar, baik, rukun syaratnya terpenuhi, ya, maka dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat di belakang dia. Yang banyak 1000, pahala seperti sholat 1000 orang, ya, enak imam itu. Cuma kalau dia salah, rukunnya salah, syaratnya salah, nggak terpenuhi, maka sholatnya dia nggak sah dan dia nanggung dosa orang yang di belakang dia semuanya. 1000 orang, 1000 orang nanggung dosa itu. Hati jadi imam nih, bukan sembarangan. Kalau muadzin, muadzin kata Rasulullah, muadzin itu dijamin pahala.
dia dapat pahala sejumlah orang yang dengar suaranya dan datang berjamaah. Wah, enak banget ini. Ya. Tapi jangan habis adzan pulang ya. Jamaah juga habis adzan pulang. Karena ada tempat Turki cerita begitu. Di Turki ada muadzin habis adzan pulang dia nggak jamaah. Lah bagaimana ceritanya? Ya, ente tetap jamaah itu, ya. Itu setiap ada orang dengar adzan ente dan datang ke jamaah ke masjid, manggil doang ya, nah tinggal manggil doang, ya. Tapi memang disunahkan muadzin itu yang suaranya tinggi dan merdu. Ya kalau suara kita cempreng ya dikasih yang lain. Ya, tahu diri juga, apalagi masih gede, masih cakep, yang adzan cempreng, ya kan enak, malu maksudnya. Ya, dipilih juga kalau bisa muadzin itu. Ya, sama muadzin itu seperti Timur Tengah dibayar juga. Ya, tes dulu suaranya. Ya, ini kalau suara nggak bagus nggak bisa ada di situ, gitu ya. Kalau kita kan enggak, siapanya nggak di situ. Ya, kadang udah waktu yang masuk sholat nggak ada muadzinnya. Orang kita gitu. Kalau muadzin di sana itu sebelum waktu sholat udah nungguin, udah standby dia, lihat jam, type masuk, nah, gitu. Ya, harusnya begitu. Nih al hidayah kalau duitnya ada, cari muadzin, cari imam yang cakep, gitu. Mantap jadinya, gitu. Ya kan uang masjid juga membuat takmir masjid, untuk makmuran masjid. Ini buat apa duit masjid? Ya orang-orang nyumbang di masjid itu makmuran masjid. Masjidnya kalau bagus, imamnya enak, muadzinnya cakep, majelis taklimnya jalan, ramai masjid itu orang senang. Ya, duit masjid kadang ratusan juta, kegiatan masjid kagak ada, pengajian kagak ada, ya peringatan hari besar kagak ada, duitnya banyak. Buat apa duit simpen doang? Ya, ininya karpetnya udah berbau. Jadi kadang kita malu masjid begini nih, ya kalah sama ibadah orang lain, gitu ya. Masjid itu enak kan, bersih, indah, nyaman, gitu. Ya bahkan sebagai masjid sekarang ada wifi-nya sekarang. Aduh, ada satu pengurus cerita sama saya. Sekarang kita pakai wifi, wifi, internet semua, ya tipe yang situs-situs itu tahan semua, diblokir semua. Ya coba tadi di print internet mulu. Kata dia tujuannya narik anak-anak muda biar berangkat masjid, ya biar bagus dah. Mudah-mudahan hasilnya bagus gitu ya. Ada gitu sekarang. Masjid pakai kayak gini, masjid pakai AC gitu kan. Jadi orang juga enak. Cuma tersalah lagi jadi tidur jadinya. Kayak AC. Lumayan dah tidur tapi ke masjid lumayan sebenarnya daripada ke masjid, ya kan. Ya lumayan ya. Nah ini jadi masalah kunut hampir sama seperti tasyahud awal. Ya kalau sudah nempel ke tempat sujud nggak boleh balik lagi, gitu ya. Hukum sujud sahwi lil makmum. Nah ini bahas masalah sujud sahwinya makmum, sama yang seperti saya tadi katakan. Yajibu 'alal makmum, seorang makmum wajib mengikuti imamnya dalam sujud sahwi. Ya, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi, harus ikut. Walaupun misalnya Ustaz tadi dia nggak kunut, saya kunut, dia sujud sahwi, saya nggak mau, orang saya sujud sahwi, gimana? Ibaratnya mau sujud sahwi sendirian, batal sholat ente. Kalau imam sujud sahwi, maka ente wajib sujud sahwi, ya. Tapi kalau imam nggak sujud sahwi, ente boleh sujud sahwi, tapi setelah salatnya imam. Jelas ya? Walaupun makmum nggak tahu kesalahan imam di mana, walaupun perasaan tadi dia tasyahud awal misalnya, perasaan tadi dia kunut dah, kok tiba-tiba sujud sahwi, gimana? Saya nggak mau, nanti dia salah nih, ya. Wajib ngikutin. Kenapa? Karena siapa tahu anda nggak tahu kesalahan imam. Misalnya imam melakukan kesalahan penyebab sujud sahwi, makan sedikit nggak sengaja misalnya, ya kan? Ente kan tahu dia makan apa enggak, tapi dia yang tahu, ya. Maka sunnah sujud sahwi ente ikut. Atau mungkin ketika kunut ada satu kalimat yang ketinggalan, misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, yang enggak, nah, kurang kan berarti sunnah sujud sahwi. Ente nggak tahu, nggak sadar. Nah, hal begini kalau seandainya imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Jelas? Walaupun nggak tahu kesalahan imam di mana. Jelas ya? Nah, tapi kalau makmum lupa sendiri, kesalahannya sendiri, ya. Tadi waktu kunut bacaannya nggak lengkap. Kan waktu kunut kan makmum baca juga, lagi bacaan sana pujian buat Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqtu 'alaik wa innahu la yudhillu man walid. Ini kan makmum sunnah juga baca bareng sama imam, ya. Tapi dia nggak baca atau nggak sempurna bacaannya, maka makmum kurang berarti. Nah kalau kesalahannya ada pada makmum tapi imam yang nggak salah, makmum nggak sunnah sujud sahwi. Walaupun setelah imam salah, nggak sunnah. Ya karena kesalahan makmum bertemu sama imam. Itu ya. Beda ya, antara imam sama makmum beda. Nah, kemudian lam tayaqqan al-makmum tarka rukun fa hal yarji'u ilaihi. Kalau seorang makmum lupa bahwasanya dia pernah meninggalkan satu rukun dalam sholat, boleh nggak balik? Ya, la yarji'u ilaihi, nggak boleh dia
Misalnya, ya misalnya nih, imam sujud kedua, ya sujud kedua. Kita sujud pertama, imam sujud pertama, imam bangun, Allahu Akbar, kita nggak dengar, ya kita sujud aja. Imam sujud lagi, Allahu Akbar, kita masih sujud pertama, ya kita masih sujud pertama. Ya. Begitu imam bangun, Allahu Akbar, kita lupa kalau kita baru sekali. Ya, imam bangun, habis kita lagi ngelamun, imam bangun kita bangun juga, Allahu Akbar. Pas di atas, loh, saya baru sujud sekali nih. Bagaimana ini ceritanya? Boleh nggak balik? Nggak boleh balik. Sudah nggak boleh balik, tapi wajib ikutin imam. Nanti begitu imam salam, berarti Anda wajib nambah bukan satu sujud, nambah satu rakaat. Karena rakaat yang tadi nggak dianggap. Jelas nih? Beda sama kalau kita sendirian sholatnya, ya. Pas bangun Allah, lupa, boleh balik, bahkan wajib balik. Kalau sendirian, ya. Kalau jadi makmum, beda, nggak boleh. Karena Anda kewajibannya ngikutin imam. Ustaz, saya kurang itu, gimana tadi kurang? Yang rakaat itu nggak dianggap, nanti begitu imam salam tambah satu rakaat. Jelas? Dan ini bisa menambah lebih dari satu rakaat. Misalnya tiap rakaat begitu, tiap rakaat lupa mulu. Misalnya, banget terasa begitu. Rakaat pertama lupa, baru sekali bangun. Rakaat kedua lupa lagi, baru sekali bangun lagi. Ya, bisa sholat 2 rakaat, gimana 3 rakaat? Nambah 2 rakaat. Tergantung lupanya. Oke, kalau sholat konsentrasi, khusyuk, ya jangan pikir kemana-mana. Usahain coba. Kita kadang, ya Allah, sholat paling cuma 5 menit. 5 menit kita ngasih waktu buat Allah, ya. Kita diminta sama Allah disuruh sholat cuma 5 menit, ya. Masa kita pikir kemana-mana coba deh. Kadang kita nih kebangetan, bentar. Saya juga, ini omongan buat saya pribadi juga. Saya mikir-mikir, ya Allah, 5 menit saya masih gak bisa konsen fokus gitu. Kita dikasih 24 jam sehari sama Allah. Paling 5 waktu, ya per waktu 5 menit paling. Selama-lamanya 7 sampai 10 menit paling lama kita. Jarang orang sholat zuhur 15 menit, sepi jamaah sini. Ya kalau imam sholat zuhur 15 menit, besok nggak ada yang sholat lagi sini. Kelamaan gitu, ya. Kita sholat lama dikit ya malas. Tapi yang 5 menit ini, itu konsen kita tuh ya, buyar terus. Baca Fatihah, ada aja pikiran masuk. Ntar makan apa ya? Ngantri nih. Ya pikir makan. Ya. Kadang motor helm belum buat taruh nih, hilang gitu pikiran terus tuh. Ini lagi sholat ini bayangin juga. Harusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan orang yang beruntung itu salah satu cirinya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung itu udah iman tapi belum tentu beruntung. Beruntungnya itu kapan? Yang lebih beruntung lagi, udah imannya bagus, tapi yang beruntung itu salah satu cirinya orang yang sholatnya khusyuk. Nah, coba ini kita udah dewasa, udah gede, berbalik bertahun-tahun, ya. Nah, kita balik misalnya umur 15, sekarang udah 30, 40, ya masih begitu-gitu aja, ya. Kualitas sholatnya masih sholat timbang Allah salam udah nggak pernah tuh dalam sholat kita khusyuk. Yang kita baca kita faham, ya. Jadi kita benar-benar merasa putus sama Allah. Ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar minta sama Allah gitu. Ketika lagi baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni itu benar-benar minta. Cobalah berubah sholat kita. Mau sampai kapan kita sholat cuma jengking doang, bangun duduk bangun gitu kan? Ya, masa sampai tua begitu cuma begitu sholatnya? Wah, kalau kita bandingin sama sholat orang-orang soleh, ya kita nggak ada apa-apanya. Ya, yang tangannya dipotong lagi sholat nggak berasa. Ada seorang wali min auliya gitu, ya sakit, kata dokter harus diamputasi supaya penyakit nggak menjalar. Kata tuh Syekh, gimana cara amputasinya? Ntar antum saya suntik bius biar nggak sadar, ya. Ntar saya potong tangannya, dibangun udah nggak ngerasa sakit, udah hilang. Kata dia berarti selama ente bius anak nggak lupa sama Allah. Anak nggak bisa sedetik pun lupa sama Allah. Coba, nggak mau sebentar dong lupa sama Allah, nggak mau. Dan kita lupa mulu sama Allah. Dia lagi makan ingat Allah, lagi jalan ingat Allah. Kita mangga lagi makan ingat kamu, lagi tidur ingat kamu. Ingat cewek mulu kita, ya. Gimana ini? Ya. Orang-orang soleh lihat sholatnya. Kata dia jangan bius saya nggak mau lupa sama Allah. Biarin saya sholat, lagi sholat potong tangan saya. Dipotong gak berasa lagi sholat. Imam Ali ketancap anak panah dicabut sakit. Tunggu saya sholat dulu. Begitu saya cabut anak panahnya, gak berasa sakitnya. Dan kita buru-buru anak panah
nyamuk aja nempel udah gatal banget. Garuknya lama banget nih garuknya, nyamuk dong. Ya Allah, orang gimana kita ini ya hadirin. Oke, kalau kita bandingin sama orang-orang dulu, kita nggak ada apa-apanya dah ibadah kita. Coba sekarang usahain, coba latihan pelan-pelan. Ya, coba pelan-pelan usahain belajar, paksain khusyuk, paksain. Ntar udah biasa khusyuk enak sholatnya. Terus gitu. Emang agak lama, iya agak lama. Pelan-pelan. Kalau bisa gimana cara khusyuk? Di antara caranya paham yang kita baca. Ya, dari mulai Allahu Akbar kabiru, alhamdulillahi katsiran. Paham itu? Apa nih artinya? Ketika bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa itu artinya? Gitu. Begitu kita baca surah, apa yang surah yang kita baca, coba pahamin artinya. Pelan-pelan, ntar lama-lama enak tuh iman sholat. Ya, makanya orang-orang sholat tuh, kalau sholat itu kayak dapat hadiah gitu, nikmat gitu, denger adzan, tuh adzan lagi gitu. Kalau kita adzan, ya adzan aja lagi gitu kalau kita. Ya, beda, nikmatnya gak ada. Ya, oke coba dilatih, kalau udah dapat khusyuknya, ntar enak sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti sholatnya para orang sholat, khususnya seperti sholat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau lupa makmum nggak boleh balik. Nanti kalau imam salam nambah 1 rakaat. Dan sujud sahwi kan dia nambah 1 rakaat nih. Ya, nanti setelah dia pengen salam apa sunnah sujud sahwi? Nggak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya ketika lagi jamaah. Kalau lupanya lagi jamaah, tanggung sama imam. Gitu ya. Cuma namanya 1 rakaat tetap. Ya, tapi sujud sahwi nggak sunnah. Tapi kalau misalnya lupa setelah nggak jamaah, misalnya, ya. Rakaat pertama, imam sudah rakaat terakhir nih, sholat maghrib misalnya. Kita ingin ikut rakaat terakhir, dapat 1 rakaat, imam salam kita bangun. Rakaat kedua, kita sunahnya kan tasyahud awal. Tapi kita nggak tasyahud awal, lupa, misalnya. Atau sengaja nggak tasyahud awal, langsung bangun rakaat ketiga. Nah, sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahannya atau lupanya terjadi setelah lepas dari jamaah. Kalau setelah lepas dari jamaah dengan imam, maka tanggung sendiri, imam gak nanggung, gitu. Paham kira-kira? Jelas ya? Oke, itu kaidahnya seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Idza qama al-ma'mum wa lam yutabi' imam fi tasyahhud al-awwal fa ma hukmu? Kalau imam tasyahhud awal sekarang, makmum ogah. Makmum diri. Allahu Akbar. Ini diri bisa lupa atau bisa sengaja. Ya. Imam tasyahhud awal, at-tahiyatul, itu enggak sadar bangunannya. Allah. Begitu di atas, pada tasyahhud awal saya tahu sendiri, bangun sendiri. Gimana hukumnya? Kalau dia lupa, fayajibu alaihi an yarji ila tasyahhud, maka dia wajib balik. Wajib turun, ikutin imam. Ya. Kalau udah balik, bagaimana? Sunnah nanti sujud sahwi. Enggak sunnah. Kenapa? Karena kesalahannya terjadi ketika jamaah. Jelas ya? Faedahnya begitu. Ya. Tapi kalau dia bangunnya sengaja, imam tasyahhud awal, males. Diri aja lah, diri sengaja. Gimana hukumnya? Kalau hukumnya begini, dia berdiri dengan sengaja, ada 2 hukum, 2 pilihan. Boleh menunggu imam dalam posisi berdiri, boleh juga dia balik. Ya, karena memang tasyahhud awal hukumnya nggak wajib, sunnah saja sebenarnya, gitu ya. Cuma kondisi kalau dalam kondisi begini gimana? Sebaiknya balik, ikutin imam, karena makmum itu ya tugasnya ngikutin imam, gitu ya. Baik, kemudian kapan seorang makmum sujud sahwi karena kesalahan sendiri? Nah, ini pertanyaan ini tadi yang sudah saya terangkan, ya. Kalau kesalahannya terjadi ketika sedang berjamaah, maka tidak sunnah sujud sahwi karena kesalahannya itu sama imam. Tapi kalau kesalahan terjadi setelah pisah jamaah dengan imam, maka dia sunnah sujud sahwi karena nggak ada yang nanggung kesalahannya. Paham nih? Ya, ini bisa terjadi baik pertamanya dia jamaah tapi masbuk, kesalahannya setelah imam salam, atau misalnya dia sholat sendirian, ya, sholat sendirian rakaat pertama misalnya, ya, misalkan ada orang misalnya sholat sendirian gak ada jamaah nih, sholat sendiri, Allahu Akbar. Ketika lagi sholat sendirian melakukan perkara yang menyebabkan sujud sahwi, misalnya makan sedikit gak sengaja, kan nanti sunnah sujud sahwi nih, sholat sedikit gak sengaja nih, nanti sunnah sujud sahwi. Begitu lagi sholat, ngelan makanan gak sengaja, tiba-tiba samping dia ada orang jamaah. Wah, jamaah nih, langsung aja pindah niat. Boleh nggak pindah niat? Boleh. Meningkatkan ikat diri kita sama mereka. Atau misalnya, ya, walaupun misalnya nih orang di samping sini, kita maju nggak apa-apa, ikut jamaah sama dia, itu diperbolehkan. Ya, yang tadi sholat sendiri jadi jamaah, ini boleh. Ya. Nah, kalau kejadian begini gimana? Kesalahannya tadi sebelum berjamaah. Apakah nanti dia sunnah sujud sahwi? Iya, sunnah sujud sahwi karena kesalahannya terjadi sebelum berjamaah.
Cuma yang afdal kalau kondisi begini, ya, kalau misalnya tadi sholat sendirian tiba-tiba ada jamaah, yang afdal jangan langsung ngikut. Tapi afdal gimana? Rubah niat kita jadi sunnah mutlak, ya. Rubah niat kita jadi sunnah mutlak, sholat 2 rakaat, salam, terus ikut jamaah. Yang afdal begitu, ya. Karena ada yang mengatakan, ya kalau coba merubah niat nggak ada pahala jamaah, walaupun sah jamaahnya. Maka yang afdal rubah niatnya jadi sunnah mutlak, ya. Sholatlah 2 rakaat, kemudian salam, lalu ikut berjamaah. Ini pun disunahkan. Kalau salah saya sudah pernah terangkan syarat-syaratnya. Belum bangun ke rakaat ketiga, ya. Belum bangun ke rakaat ketiga. Yang boleh dirubah jadi sunnah mutlak itu kalau sholatnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya, maghrib, subuh nggak boleh dirubah, ya. Dan syarat berikutnya belum bangun ke rakaat ketiga. Karena misalnya kalau sudah rakaat ketiga, Anda mau rubah sunnah mutlak, tetap aja kan nambah 2 rakaat lagi. 3, 4 namanya sama aja, selesai. Ya, nggak usah dirubah, rapiin dulu terjemaah lagi. Ya, ini sunnah dirubah kalau Anda baru rakaat pertama atau baru rakaat kedua. Begitu rakaat kedua ada jamaah, wah, jamaah nih. Saya rubah, saya niat salat saya menjadi nafil mutlak, nambahin jadi 2 rakaat, ya. Sempurnakan 2 rakaat, salam, ikut jamaah. Cuma kalau udah 3 rakaat, apalagi udah rakaat keempat, ya nggak usah rubah, ya. Bentar lagi selesaiin aja dulu, habis itu ulangin lagi jamaah. Boleh nggak Ustaz saya udah sholat jamaah lagi? Boleh. Bahkan disunahkan. Kalau kita tadi sholat sendirian, lalu ada jamaah, sunnah ngulangin lagi dengan cara berjamaah, ya, supaya dapat pahala jamaah. Sekarang pahala jamaah kan beda, pahalanya sama sholat sendirian. Kalau kita hitungan rupiah aja, ya, sholat jamaah dapat 25 atau 27 miliar, 9 miliar juta, ya. Bayar, misalnya dibayar nih, yang jamaah dibayar 25 juta habis sholat, yang sendirian 1 juta, ya. Kita pilih mana? 25. Kalau urusan duit, milih gede. Ya, sholat sebenarnya begitu, cuma masalah pahala kita nggak lihat doang, nggak kelihatan doang. Ntar begitu di akhirat baru kita sadar. Kelihatan berebut. Wah, ya, kalau kelihatan berebut kita. Apalagi kalau lihatin surga sama bidadarinya, wah, kita nggak sempat main-main kan, ibadah ya pikiran. Ya, cuma Allah nggak liatin biar kita nggak terlalu capek, gitu. Kesian juga Allah sama kita. Nah, harusnya kita berjamaah. Kalau tadi sholat sendirian karena nggak ada jamaah, tiba-tiba ada jamaah, ikut pulang lagi sholatnya. Ya, jelas ya. Nah, ini pembahasan masalah sujud sahwi. Berikutnya sujud tilawah, insya Allah pertemuan kita berikutnya. Apa itu sujud tilawah? Karena sujud cuma ada 4. Sujud yang disyaratkan ada 4. Sujud dalam sholat, sujud sahwi kalau lupa atau bikin kesalahan, sujud tilawah kalau dengar atau baca ayat tilawah, sujud syukur. Ya, kalau terima nikmat yang besar. Ini yang 2 udah kita bahas. Sujud dalam sholat udah, sujud tilawah udah, sujud sahwi udah, tinggal tilawah sama sujud syukur. Nanti kita bahas insya Allah dalam kajian kita berikutnya, ya. Dan nggak ada sujud selain itu. Makanya saya sering katakan, kalau orang kadang kita lihat ya habis sholat, habis baca doa, dia sujud. Ini sujud apaan? Ya. Atau misalnya habis sholat nih, di wirid nih, selesai wiridan mau doanya sujud. Ini nggak sunnah. Salah nih begini nih. Ini ente sujud apaan? Sujud tilawah bukan, sujud syukur bukan, sujud tahiyud bukan, sujud sholat bukan. Kalau Ustaz saya pengen doa lagi, kan katanya tempat terbaik untuk doa terdekat sama Allah lagi sujud. Mendingan nanti sholat sunnah. Sholat sunnah, nanti ketika sujud doa di situ. Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, kan syaratnya harus bahasa Arab doa dalam sholat. Ya bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Nggak usah disebutin, niatin aja terus. Ya, Allah juga dengar hati kita. Gitu. Jangan nanti bikin sujud baru, sujud apa? Ini yang disebut bid'ah, itu bid'ah beneran tuh, ya. Sujud baru tuh namanya. Cuma kalau baca sholawat, ya. Dalail itu enggak bid'ah, ya. Qunut itu bid'ah, ya. Tahlilan bid'ah baru, tapi bid'ah yang bagus, gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Tapi harus ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Jelas? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Persilakan. Di selain tema atau di luar tema? Ya, silakan Pak. Kalau kita jadi masbuk, kita dapat 1 rakaat pas di posisi apa ya? Dan kita wajib baca Al-Fatihah kan? Oh, oke. Makmum masbuk, makmum bermacam muafik sama masbuk. Sekali lagi, ya, muafik itu makmum yang menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam dalam kondisi berdiri, itu namanya muafik. Wajib sempurnakan Fatihah, ya. Cuma kalau masbuk adalah makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam dalam posisi berdiri. Imam udah lam yalid wa lam yulad, kita Allahu Akbar.
namanya masbuk tuh. Ya, nggak cukup kita baca Fatihah sama imam. Baru Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku. Allahu Akbar, berarti Anda makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, hukumnya wajib ngikutin imam, ya, ruku dan Fatihahnya ditanggung sama imam dan dapat hitungan 1 rakaat. Kalau ruku sama imam. Jadi kalau patokan dapat rakaat bagaimana? Kalau sudah ruku sama imam minimal seukuran tumakninah, seukuran baca subhanallah. Ini saya pernah perhatiin samping saya seorang sholat, ya, datang sama saya barengan nih. Saya takbir dulu Allahu Akbar, imam udah ruku nih, ya. Imam ruku, saya ruku, Allahu Akbar. Saya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia baru ruku. Begitu dia ruku, Allahu Akbar, imam bangun. Allahu Akbar. Harusnya ini enggak dapat 1 rakaat. Enggak dapat karena enggak ikut ruku sama imam, atau misalnya ruku sama imam cuma belum sampai subhanallah, imam berdiri. Ya, belum berhenti seukuran subhanallah, karena patokannya itu minimal begini sama imam, cuma seukuran subhanallah, imam bangun, dapat 1 rakaat. Nah ini enggak, ketika dia imam begini, dia turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, posisi begitu, berarti enggak dapat 1 rakaat, tapi saya salam, dia salam. Ini gimana ini? Berarti kan enggak dapat kurang 1 rakaat sholatnya. Tapi ketinggalan 1 rukun ya. Iya, karena dapat 1 rakaat itu kalau bisa ruku bersama imam seukuran tumakninah atau subhanallah. Jadi kalau makmum masbuk, nggak usah baca Fatihah, walaupun belum baca sama sekali nih, baru Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar, nggak usah Fatihah, langsung baca Fatihah. Saya gimana Ustaz? Ditanya sama imam dan dapat 1 rakaat. Jelas? Kalau seandainya, saya baca aja lah, udah masuk baca, ya, imam bangun, Allahu Akbar, ya, ente masih baca, batal sholatnya ntar, ketinggalan 2 rukun. Jelas nih? Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup kajian kita nih. Nah, tutup ya. Kita baca subhanallah, baca suratul Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian kita yang kita dapat di siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang bisa membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi catatan pundi amal kita nanti sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kita bisa istiqamah dalam mencari ilmu, istiqamah dalam mencari kajian yang berhubungan dengan syarat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mati dalam titel para pencari ilmu. Kalau mati sebagai para pencari ilmu, kata Rasulullah, matinya mati syahid. Ya, kalau syahid berarti masuk surga tanpa dihisab, dikumpulkan dengan para nabi, para anbiya, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi saya mohon. Mudah-mudahan Jakarta diberi Allah pemimpin yang muslim, pemimpin yang baik, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, yang peduli pada umatnya, pada rakyatnya, dan tidak lagi Jakarta dipegang sama orang non muslim. Al hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa نكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.